Sejarah pendidikan Islam pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan Islam pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode Mekah. Yang kedua, periode Madinah. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai tugasnya sebagai Rasul, beliau melakukan tradisi Ibrahim, yaitu tradisi berkhalawat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan bertapa dan berdoa. Tempat berkhalawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di Gua Hira, dan di sanalah beliau mendapatkan petunjuk dan kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril yang ditandai dengan turunnya Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah. 3 tahap pendidikan di Mekah, yaitu 1. Pendidikan perorangan yang dilakukan secara rahasia. Setelah turunnya Quran surah Al-Mudatsir ayat 1-7, Rasulullah memulai tugasnya untuk menyampaikan risalahnya dengan sembunyi-sembunyi dan ditujukan kepada keluarga dan sahabat terdekatnya. Orang yang pertama kali memeluk ajaran Islam adalah istrinya, yaitu Khadijah. Orang kedua yang memeluk agama Islam yaitu Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah yang berusia 10 tahun. Kemudian disusul oleh Abu Bakar, yaitu sahabat Rasulullah, Zaid bin Harithah, anak angkatnya, dan Ummu Aiman, pengasuhnya ketika kecil. Pelaksanaan pendidikan dipusatkan di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam, dan yang menjadi gurunya ialah Rasulullah sendiri, dengan cara memberikan nasihat-nasihat yang langsung diamalkan, serta ibadah yang menyembah kepada Allah semata dan menjauhkan diri dari kemusyrikan, tahayul, dan khurafat. 2. Menyeru dan mengajak Bani Abdul Muthalib ke dalam Islam. Tahap ini merupakan tahap permulaan seruan dan ajakan secara terang-terangan kepada ajaran agama baru. Seruan ini ditunjukkan kepada keluarga Bani Abdul Muthalib. Sebagiannya diantaranya menyambutnya dengan baik dan sebagian yang lainnya menolaknya, seperti Abu Lahab, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istrinya. Seruan secara terang-terangan didasarkan pada Quran surah Al-Syu'ara ayat 214-215. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bertambah banyak jumlahnya. Mereka merasa tidak takut lagi terhadap gangguan dan ancaman kaum kafir Quraisy. 3. Seruan dan ajakan umum. Setelah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94, Rasulullah memulai menyeru dan mengajak seluruh masyarakat untuk masuk Islam, baik bangsawan, hamba sahaya, orang miskin, orang kaya, maupun pedagang, baik orang-orang Mekah maupun orang luar Mekah. Pada setiap musim haji, Rasulullah mengunjungi kemah-kemah jamaah haji, membicarakan masalah agama dan menyampaikan seruan Islam kepada mereka. Namun, tidak semua jamaah yang didatangi Rasulullah mau menerima seruan tersebut, kecuali satu kelompok jamaah haji dari Yasrib, yaitu kabilah Khazraj. Dari peristiwa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tumpuan harapan yang cerah dari umatnya,
yang telah memiliki kesiapan mental untuk menerima dan menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam di negerinya. Materi pembelajaran di Mekah. 1. Pendidikan Tauhid dalam teori dan praktik. Materi ini fokus kepada pemurnian ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang telah banyak menyimpang dari yang sebenarnya. Inti dari ajaran tersebut adalah ajaran Tauhid yang terkandung dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 1-7 dan Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Pendidikan Tauhid ini diberikan dengan cara yang bijaksana, dengan mengajak umatnya untuk membaca, memperhatikan, dan memikirkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, beliau mengajarkan bagaimana mengaplikasikan ajaran tauhid tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pengajaran Al-Quran. Rasulullah SAW juga mengajarkan Al-Quran. Para sahabat berkumpul membaca dan memahami setiap kandungan dan ayat. Kurikulum pendidikan Islam pada zaman Rasulullah adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur sesuai kondisi dan situasi serta peristiwa yang dialami umat saat itu. Metode pembelajaran di Mekah. 1. Ceramah. 2. Diskusi. 3. Tanya jawab. 4. Bimbingan. 5. Teladan. 6. Demonstrasi. Dan 7. Hafalan. Periode pendidikan Rasulullah di Madinah selama 10 tahun adalah kelanjutan dari pendidikan periode Mekah. Pendidikan pada periode Madinah memiliki fokus utama yaitu pembinaan pendidikan sosial dan politik. Dengan tujuan pendidikan pribadi kader Islami yang diarahkan untuk membina aspek-aspek kemanusiaan dalam mengelola dan menjaga kesejahteraan alam semesta. Selama proses pendidikan di Madinah, banyak hal yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu 1. Masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan pengajaran agama Islam. Di masjid inilah Rasulullah mengajarkan prinsip-prinsip agama Islam. Pendidikan Islam di Madinah, proses pembelajarannya pertama kali berlangsung di masjid. 2. Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Nabi mendirikan satu persekutuan, yaitu menggabungkan kaum kaya dengan kaum miskin atas dasar agama. 3. Membuat piagam persaudaraan dengan golongan-golongan penduduk Madinah non-muslim, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani, supaya tidak saling mengganggu dan hidup rukun serta bekerja sama mempertahankan kota Madinah. Tujuan utama pendidikan di Madinah mengarah kepada pembentukan masyarakat Islam dengan asas pembinaannya, yaitu persaudaraan, persatuan, toleransi, tolong-menolong, musyawarah, dan keadilan. Kurikulum pendidikan Islam di Madinah. 1. Pendidikan akidah dan akhlak. 2. Pendidikan ukhuwah atau persaudaraan. 3. Pendidikan kesejahteraan sosial. 4. Pendidikan kesejahteraan keluarga, kaum kerabat, dan pendidikan anak-anak. 5. Pendidikan tauhid, salat, sopan santun, dan kepribadian. 6. Pendidikan hankam atau pertahanan dan keamanan, dakwah Islam. Metode pembelajaran di Madinah. 1. Ceramah. 2. Diskusi. 3. Musyawarah. 4. Tanya jawab, khususnya berkaitan dengan masalah keimanan. 5. Bimbingan. 6. Teladan. 7. Demonstrasi, yaitu memberi contoh, khususnya yang berkaitan dengan masalah ibadah seperti sholat, haji, dan lain-lain. 8. Bercerita. 9. Hafalan. 10. Penugasan. 11. Bermain peran. Lembaga pendidikan Islam di Madinah. 1. Masjid. Masjid
Quba, dan Masjid Nabawi. Di masjid inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada sahabat dan umatnya mengenai masalah keagamaan dan keduniaan. 2. Kutab. Kutab adalah sekolah anak-anak. Tempat ini mengajarkan Al-Quran dan agama di samping sebagai tempat menulis dan membaca. 3. Sufah. Sufah yaitu serambi terlindung di bagian belakang Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah, tempat tinggal para sahabat fakir miskin yang fokus beribadah dan belajar ilmu agama. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.